Baik, jadi izinkan pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang bagaimana artificial intelligence itu dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi COVID-19 yang saya kira saat ini mewabah di seluruh dunia begitu, berdasarkan citra CT scan dan X-ray yang diambil dari pasiennya. Agendanya adalah sebagai berikut. Pertama akan disampaikan pendahuluan dan latar belakang mengapa CT scan dan X-ray itu dapat digunakan gitu bersama-sama dengan artificial intelligence untuk mendeteksi COVID-19. Lalu sedikit akan dipaparkan tentang peran AI untuk medical imaging. Dan secara khusus kita akan membahas, meskipun tidak terlalu mendalam, tentang satu teknik, satu struktur dan algoritma yang belakangan ini banyak dipakai di dalam apa yang disebut sebagai deep learning, yaitu convolutional neural networks. Selanjutnya kita akan lebih spesifik lagi pada satu proyek yang saat ini sedang dikoordinasikan oleh BPPT di tingkat nasional, gitu, yang melibatkan berbagai institusi dan berbagai keahlian untuk mengembangkan machine learning dan deep learning untuk mendeteksi COVID-19. Machine learning dan deep learning barangkali sama-sama kita ketahui merupakan salah satu paradigma yang akhir-akhir ini berkembang di dalam artificial intelligence. Nah, mengapa CT scan dan X-ray untuk mendeteksi COVID? Sementara itu kita juga mengetahui bahwa ada uji yang lain, yaitu rapid test dan PCR, begitu, yang sudah diterapkan di beberapa negara, termasuk di Indonesia, begitu. Tetapi tes ini masih menghasilkan false negatif dan false positif pada pengujiannya. Nah, sementara itu dari studi-studi yang dilakukan di Cina, CT scan dan X-ray itu juga dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosis COVID-19 dan dilaporkan di dalam studi-studi itu bahwa sensitivitasnya itu relatif tinggi dan dapat digunakan untuk mendahului uji lab virus. Dan persoalan ini atau kita berhadapan dengan persoalan di mana ada kelangkaan dari sisi tenaga medis, lebih-lebih radiolog yang expert gitu, itu juga cukup langka di negara kita. Gitu. Jadi CT scan dan X-ray dapat merupakan alternatif bagi uji cepat dan uji melalui PCR. Berdasarkan citra CT scan juga dapat dilakukan evaluasi seberapa parah virus itu telah menyerang paru-paru. Jadi dalam cara yang konvensional, CT scan atau X-ray itu diambil begitu dari pasien, dan kemudian radiolog akan melakukan pemeriksaan secara manual gitu
baik melalui film yang langsung dapat diamati maupun melalui citra yang ditampilkan di komputer. Ini contoh penggunaan AI di Cina sejak merebaknya COVID-19. Jadi teknik-teknik artificial intelligence itu juga sudah dipakai untuk sistem screening bagi pengujian untuk yang diduga terpapar oleh COVID-19. Nah, secara umum artificial intelligence sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan improvement gitu terhadap workflow atau terhadap prosedur dari proses-proses yang harus dilakukan di radiologi begitu. Jadi mulai dari tahap akuisisi, rekonstruksi image, melakukan visualisasi, analisis, mendeteksi, diagnosis, dan sampai kepada treatment diagnosisnya. Tapi sementara itu kita akan lebih fokus di dalam presentasi ini untuk deteksi yang didasarkan pada CT scan dan X-ray. Jadi untuk membandingkan pendekatan melalui cara tradisional di mana pasien diambil data CT scan-nya, biasanya data-data itu kemudian disimpan di satu database di komputer, kemudian image itu dibaca oleh radiologis, dan kemudian radiolog akan mengamati berdasarkan indera matanya begitu abnormalitas yang mungkin muncul di dalam citra CT scan. Nah, dengan penerapan artificial intelligence, dua area ini, yaitu pengamatan visual oleh radiologis, itu bisa dibantu dengan teknik-teknik di dalam artificial intelligence begitu yang memungkinkan radiolog itu dapat secara lebih cepat gitu untuk melakukan diagnosis terhadap misalkan terhadap COVID. Secara ringkas ini kurang lebih yang dinyatakan dalam warna yang kuning dan coklat itu beberapa abnormalitas yang diamati di CT scan. Beberapa tools AI imaging itu juga bisa menampilkan visualisasi dalam bentuk 3 dimensi dari abnormalitas gitu. Itu terutama kalau kita memiliki sejumlah slice, jadi sejumlah image gitu dari pengambilan CT scan, misalnya kita punya 100 image, model 3 dimensinya itu juga bisa dimunculkan gitu. Ini contoh untuk penggunaan AI dalam rangka mendeteksi COVID. Yang di sebelah sini adalah original image-nya, dan ini temuan begitu. Kita sebut biasanya dengan tampakan radiologis. Itu ada beberapa macam, nanti akan kita bahas, dan semacam confidence level tentang berapa persen gitu, pasien yang CT scan-nya itu sedang diperiksa oleh artificial intelligence itu positif COVID. Gitu. Kita juga di beberapa tools AI imaging itu juga bisa menampilkan semacam progres dari abnormalitas yang diderita oleh pasien, seperti diperlihatkan di sini ya, pada 1 sampai 4 hari setelah gejala itu muncul gitu, lalu di hari berikutnya mungkin akan berkembang lebih besar,
ini mungkin akan mengecil dan seterusnya. Ini juga biasanya di dalam bidang radiologi itu diamati perkembangannya. Nah, berikutnya kita akan membahas sedikit saja hal yang agak lebih teknikal begitu, dikaitkan dengan paradigma dari artificial intelligence yang berkembang akhir-akhir ini, terutama adalah machine learning dan deep learning begitu, yang menggunakan pendekatan dengan jaringan syaraf tiruan. Jadi sebuah neuron di dalam otak manusia atau dalam otak makhluk hidup itu dapat dianggap sebagai unit komputasi terkecil di dalam otak, dan otak manusia memiliki miliaran neuron gitu, yang digambarkan di sini adalah bagian yang disebut sebagai dendrit, kemudian nukleus, akson, sinaps, dan seterusnya, yang dengan neuron yang ada di dalam otak makhluk hidup secara umum dan secara khusus manusia, itu dimodelkan dengan sebuah model komputasi sederhana seperti ini. Jadi kita memiliki sejumlah masukan gitu, ini berasal dari akson dari neuron yang lain, karena neuron-neuron tadi itu terhubung dalam satu jaringan. Kemudian ada satu bobot semacam gain atau amplifier gitu, yang memperkuat sinyal atau memperlemah sinyal masukan. Jadi merupakan perkalian gitu, dan kita mungkin punya beberapa input yang lain. Selanjutnya kita punya penjumlahan berbobot dari input ditambahkan dengan satu bias yang digunakan di dalam neuron, lalu kemudian diterapkan ke satu fungsi aktivasi gitu, yang biasanya berbentuk fungsi nonlinier untuk menghasilkan output dari sebuah model komputasi neuron gitu, yang kemudian dihubungkan biasanya dengan neuron yang lain pada jaringan saraf tiruan. Nah, neuron-neuron tadi itu digambarkan sebagai biasanya dalam bentuk lingkaran-lingkaran seperti ini, dan disusun ke dalam sejumlah lapisan atau layer. Kita sebut di sini adalah input layer dan di sini adalah output layer. Sementara layer yang diapit oleh input dan output itu kita sebut sebagai hidden layer atau lapisan tersembunyi, yang di setiap lapisan itu bisa terdiri dari beberapa buah neuron, dan setiap sinyal input atau informasi atau data input itu dihubungkan melalui satu bobot tertentu begitu ke neuron pada layer yang ada di depannya. Jadi ini biasanya kita sebut sebagai fully connected layer. Jadi misalkan satu neuron di sini dihubungkan ke setiap neuron yang di depannya masing-masing dengan bobotnya sendiri, dan dijumlahkan kemudian diterapkan ke satu fungsi aktivasi seperti yang tadi kita perlihatkan di sini. Nah, kalau lapisan yang digunakan itu banyak, gitu. Jadi di sini diperlihatkan ada 3 lapisan jaringan syaraf tiruan. Biasanya kita kenal sebagai deep neural networks, gitu, yang merupakan arsitektur yang penting di dalam deep learning. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan deep neural networks tadi itu untuk atau pada satu arsitektur di dalam jaringan saraf yang disebut sebagai jaringan saraf konvolusional, dan strukturnya nanti kita sebut saja sebagai CNN ini, biasanya disingkat CNN, itu terdiri dari jaringan konvolusi ditambah dengan fully connected
networks. Dan struktur ini biasanya itu dapat digunakan untuk mendeteksi objek, men-track objek, sesuatu yang biasanya inputnya adalah image, dan kita ingin melakukan pengolahan secara otomatis terhadap image itu. Dan yang menarik di dalam convolutional neural networks itu adalah bahwa ekstraksi dari ciri dari satu objek visual itu dapat diekstrak secara otomatis gitu, dibandingkan dengan pendekatan konvensional machine learning yang fitur-fiturnya itu harus di hand coded gitu, dalam arti harus diekstrak secara manual dengan satu proses komputasi. Nah, CNN ini akan terdiri dari komputasi dalam arah maju dari input ke output, dan untuk update bobotnya itu dilakukan atau bisa dilakukan dengan algoritma backpropagation yang pada dasarnya adalah meminimumkan error antara kelas yang seharusnya dari input itu terhadap output terakhir dari jaringan syaraf. Dan error itu kemudian dengan menggunakan algoritma backpropagation itu digunakan untuk melakukan updating terhadap bobot-bobot yang ada di jaringan syaraf tiruan. Nah, convolutional neural networks itu biasanya disusun seperti ini. Jadi ada lapisan yang berwarna hijau itu terhadap inputnya yang biasanya merupakan nilai pixel atau nilai keabuan dari gambar atau dari foto atau dari video begitu. Itu diterapkan satu operasi konvolusi melalui satu filter tertentu begitu, yang nanti menghasilkan apa yang disebut sebagai feature map di sini, lalu diterapkan max pooling layer. Jadi pada dasarnya max pool itu mengambil nilai maksimum dari sekumpulan nilai hasil konvolusi begitu, yang kemudian akan mereduksi dimensinya menjadi dimensi yang lebih kecil yang ada di sini, dan setelah itu nilai-nilai yang ada di sini diterapkan ke satu fungsi nonlinear tertentu untuk selanjutnya menghasilkan nilai di sini, dan kembali dilakukan konvolusi di sini, selanjutnya max pool, lalu nonlinear, dan seterusnya. Jadi bisa ada beberapa layer yang terdiri dari konvolusi dan max pool serta nonlinear aktivasinya. Selanjutnya di bagian yang mendekati output di sini itu kemudian dihubungkan dengan fully connected neural networks seperti yang tadi dibahas pada deep network begitu, bisa terdiri dari hanya satu layer atau dua layer atau tiga layer dan seterusnya, untuk menghasilkan kelas dari output yang diprediksi oleh jaringan syaraf tiruan. Nah, tadi disampaikan bahwa ada komputasi dalam arah maju gitu, dan komputasi dalam arah mundurnya. Jadi komputasi dalam arah mundur itu diperlukan untuk melakukan updating pada seluruh bobot, baik yang ada di fully connected layer ini maupun bobot-bobot filter yang dipakai di jaringan konvolusi. Dan itu diterapkan updatingnya pada setiap satu, katakanlah misalkan satu image tertentu itu diterapkan di bagian input untuk dilihat atau dievaluasi nilai prediksinya
dan dibandingkan dengan kelas yang seharusnya, karena proses pembelajaran yang dilakukan di dalam convolutional neural networks itu bersifat supervised. Ini contoh gambaran lain memperlihatkan secara khusus dimensi dari setiap blok volume gitu di convolutional neural networks-nya dan max poolingnya. Ini memperlihatkan contoh di mana convolutional neural networks itu dapat mengekstrak apa yang disebut sebagai fitur pada level yang rendah dan seterusnya sampai pada level yang tinggi. Nah, sedikit perkembangan dari deep convolutional neural networks. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu, sejak 2010, itu ada satu kompetisi yang disebut sebagai ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge yang diikuti oleh berbagai kelompok di dunia begitu, dan kita melihat tingkat akurasinya yang makin lama makin menurun begitu. Jadi makin error ya, error dari kompetisi ini begitu. Itu makin lama makin menurun dari 28% sampai sekitar 2,25%. Tetapi CNN yang digunakan makin tahun itu jumlah layernya makin bertambah gitu. Jadi sekitar tahun 2012 itu kompetisi ini dimenangkan oleh AlexNet menggunakan 8 layer convolutional neural networks, dan kemudian layer-layer itu makin bertambah tapi menghasilkan performance yang makin bagus begitu. Jadi misalkan pada tahun 2015 itu ResNet itu adalah satu tipe dari convolutional neural networks yang terdiri dari 152 layer. Nah, ini dianggap sudah melebihi kemampuan manusia untuk mengenali objek visual yang manusia itu kurang lebih memiliki error sekitar 5%, gitu. Sementara perkembangan terbaru dari CNN untuk kompetisi ini sudah mencapai 2,25%. Nah, berikutnya saya akan memaparkan tentang satu proyek nasional terkait dengan penanganan COVID-19 gitu, yang dikoordinasikan oleh Ristek dan BPPT. Jadi salah satu tim itu disebut sebagai Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan COVID-19, dan salah satu tim Task Force itu adalah yang secara lebih khusus dimaksudkan untuk mengembangkan artificial intelligence untuk mendeteksi COVID. Dan ini kurang lebih kita bekerja sejak kurang lebih sekitar 1,5 bulan yang lalu begitu, dan melibatkan berbagai institusi, tentu saja adalah BPPT sendiri, kemudian perguruan tinggi, asosiasi maupun beberapa startup, termasuk tentu saja rumah sakit. Oke. Jadi yang kita kembangkan adalah satu software gitu yang menggunakan artificial intelligence untuk mendeteksi COVID-19
Dan dua pendekatan yang kita gunakan yaitu machine learning dan deep learning. Tapi kita juga mengembangkan platform untuk menerima data-data image, CT scan maupun X-ray dari RS online. Jadi RS online adalah satu sistem semacam data center begitu, di mana rumah sakit itu kemudian mengumpulkan data-data klinis dari pasien, termasuk dan sedang diupayakan untuk juga mengupload CT scan dan image. Ini satu contoh dari struktur convolutional neural networks yang kita pakai. Jadi outputnya merupakan kategori tampakan radiologis gitu yang kita konsultasikan secara intensif dengan expert di dalam radiolog yang antara lain diperlihatkan di bawah ini. Jadi ini adalah citra asli dari CT scan, dan yang di sini adalah hasil tampakan radiologis dengan menggunakan image processing gitu. Dan di sebelah kanannya adalah satu contoh tentang hasil dari ekstraksi fitur dari image processing yang dilakukan. Tapi saat ini kami juga menghadapi satu challenge begitu dalam rangka mengumpulkan dataset dari dalam negeri, dari rumah sakit di Indonesia. Itu sedang dalam proses karena itu memerlukan ethical clearance, kemudian non-disclosure agreement, dan tentu saja anonymous gitu. Jadi data nama pasien harus dihilangkan dari data image CT scan dan X-ray. Langkah-langkah yang dilakukan di dalam machine learning terdiri dari akuisisi citra mentahnya, lalu pre-processing, itu ada image enhancement, ada menghilangkan noise, lalu segmentasi dari area paru-paru. Setelah itu dilakukan feature extraction, itu nanti merupakan tampakan radiologis yang sering disebut sebagai GGO, ground glass opacity, dan konsolidasi. Lalu kita menghitung sejumlah fitur yang lain. Selanjutnya digunakan ke satu machine learning algorithms tertentu untuk menghasilkan klasifikasi dari citra yang diproses tadi. Ini menunjukkan dataset dari CT scan yang kita gunakan untuk mesin learning begitu. Jadi kita harus mengumpulkan dataset ini dari berbagai sumber, sementara dari yang tersedia secara online kurang lebih ada 120-an sekian begitu. Beberapa di antaranya pasien yang COVID, dan beberapa yang lain adalah yang non COVID atau no finding. Ini adalah fitur yang kita ekstrak itu dari hasil diskusi dengan radiolog dan dokter. Jadi tadi ada GGO, itu ground glass opacity, itu semacam selaput gitu yang menutupi area paru, biasanya dari seseorang yang terpapar oleh COVID atau kalau tidak COVID bisa juga pneumonia yang disebabkan oleh virus yang lain gitu. Kemudian posisinya juga penting, apakah di periferal atau lebih di sentral gitu. Kita juga menghitung rasio luas area terhadap lapang paru, baik
untuk yang GGO ini maupun yang untuk konsolidasi. Sebenarnya tampakan radiologis itu ada beberapa macam, tetapi yang dari hasil diskusi dengan radiolog itu kita ambil 3 saja begitu, yaitu GGO, kemudian konsolidasi, dan apa yang disebut sebagai greasy paving. Ini contoh yang di sebelah kiri adalah citra CT scan aslinya, dan ini hasil dari ekstraksi fitur kita. Yang berwarna kuning itu adalah GGO, yang berwarna merah itu adalah konsolidasi. Dan ini adalah hasil klasifikasi kita terhadap atau dengan menggunakan berbagai macam algoritma di dalam machine learning seperti nearest neighbor, naive bias, artificial neural networks, maupun support vektor mesin gitu, yang kemudian kinerjanya ditunjukkan di sini sebagai true positif. Itu artinya bahwa pasien memang menderita terpapar oleh COVID dan diprediksi oleh algoritma machine learning kita itu sebagai positif. Nah, yang di sini adalah yang negatif, jadi dia merupakan pasien yang tidak terpapar oleh COVID dan diprediksi oleh algoritma kita ini sebagai tidak COVID. Okay. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini contoh user interface yang kita kembangkan, dan findingnya diperlihatkan di sini gitu, tentang luas GPO, luas konsolidasi, jumlah konsolidasi, dan lokasinya, serta findingnya untuk pasien yang bersangkutan. Selanjutnya untuk X-ray kita kembangkan dengan menggunakan algoritma deep learning, dan kita sedang membangun satu model hierarki begitu, yang terdiri dari tiga model begitu. Model yang pertama adalah satu classifier begitu, yang menentukan nanti apakah image dari X-ray itu merupakan pneumonia atau konsolidasi. Dan kemudian model yang kedua itu untuk menentukan apakah pneumonia atau normal. Dan kemudian kedua hal ini akan menjadi input bagi model yang nanti yang ketiga, itu satu classifier yang menerima masukan juga dari bukan saja data citra, tetapi juga data non citra seperti usia dari pasien, kemudian sejarah comorbidity-nya begitu, termasuk gender dan sebagainya. Itu nanti merupakan informasi yang juga dikombinasikan dengan data yang berdasarkan pada image untuk menentukan apakah seorang pasien itu COVID-19 atau non-COVID. Ini beberapa model dari deep learning yang kita kembangkan begitu. Jadi ada yang disebut sebagai Clara Chest X-ray dengan pre-trained model, jadi merupakan convolutional neural network yang sudah di-train lebih dulu dengan dataset yang ada begitu. Jadi ada Clara Chest X-ray. Clara adalah satu imaging tools dari NVIDIA yang dia juga menyediakan model chest X-ray-nya, dan ada yang didasarkan pada pre-trained model yang disebut sebagai Torch X-ray. Nah, informasi yang ada di sini itu merupakan
kelas dari tampakan radiologis yang akan diprediksi oleh model deep learning kita. Jadi yang pertama adalah konsolidasi, atelektasis, effusion, dan infiltrasi. Selanjutnya nanti akan ada kinerja begitu yang ketika mendekati 1 itu akan dianggap sebagai memiliki prediksi yang baik. Ini deep learning model yang kita gunakan berbasis pada DenseNet 121 architecture. Mungkin saya tidak. Dan ini dataset yang kita gunakan. Jadi sementara ini kami masih menggunakan dataset X-ray yang ada di luar negeri, gitu. Dan sementara ini hanya beberapa saja yang datasetnya itu mengandung pasien yang COVID, positif COVID. Ini adalah contoh dari user interface yang kita kembangkan begitu. Jadi di sini diproses data X-ray dari seorang pasien dan kemudian diprediksi tampakan radiologis yang diklasifikasi oleh model deep learning kita. Begitu. Jadi misalkan ditunjukkan di sini misalkan alektasis itu berapa persen, kemudian konsolidasi berapa persen, infiltrasi berapa persen, dan effusion itu berapa persen. Belum tampil. Baik, kemudian dengan menggunakan torch X-ray, jadi kita mencoba beberapa pre-train model gitu, itu dihasilkan seperti yang terlihat di sini dan di sini. Gitu. Oke, ini didasarkan pada NIH dataset. Kita juga mencoba COVID X-ray model, gitu. Jadi ini adalah satu pre-train model juga, begitu, yang kemudian dalam contoh ini memprediksi COVID dengan tingkat kepercayaan tertentu, yaitu sebesar kurang lebih 80%. Kita juga melakukan training dan berikutnya nanti adalah deployment dari sistem kita ini menggunakan NVIDIA Clara. Jadi di sana ada tools di mana kita bisa mentrain satu jaringan syaraf tiruan, bisa melakukan transfer learning. Transfer learning itu dalam pengertian kita menggunakan pre-train model yang sudah dikembangkan orang lain, tetapi nanti akan dilakukan fine tuning gitu dengan dataset yang baru. Jadi misalkan dataset lokal yang ada di Indonesia. Kami masih dalam proses untuk menuntaskan proyek ini dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan ke depan. Jadi pengembangan yang dilakukan lebih lanjut mengumpulkan dataset dari dalam negeri, kemudian melakukan anotasi dengan tim radiolog yang ada di tim task force kita ini, kemudian menyempurnakan modelnya dan mengintegrasikannya dengan satu decision support system untuk menghasilkan diagnosis yang disuggest oleh artificial intelligence kita ini yang membantu dokter di dalam melakukan diagnosis untuk COVID-19. Barangkali demikian Pak Wendy untuk presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Tepat ketika saya akan memberitahu Bapak bahwa waktunya habis, Pak. Baik, terima kasih. Oke, Iya, sesi berikutnya. Assalamualaikum Prof. Bambang, boleh tanya saya Prof. Bambang? Sebentar Pak, sebentar ini ya. sudah ada pertanyaan. Nanti Bapak tulis di chatnya saja Pak.
nanti supaya ini karena udah ada banyak pertanyaan ini. Pak Bambang, saya share aja pertanyaannya Pak ya. Jadi nanti Oh yes, supaya kelihatan silakan. itu karena banyak banget. Mungkin saya ini dulu ya, sebentar. Saya berhentikan dulu. Nggak apa-apa ya Pak. Ya. Oke. Ini Pak, pertanyaan yang pertama dari udah tampak ya Pak ya? Ya, ya. Oke. Jadi dari Dervansyah Kurnia. Ini dia bertanya, tadi sebenarnya udah ada Pak Bambang jelas. Siapa pasien telah dideteksi dengan CT scan dengan bantuan AI? Artinya sudah apa operasional atau belum? Kemudian Muhammad Iqbal Asegaf, kendalanya apa sih Pak? Itu masih banyak pertanyaan Pak di belakang. Mungkin dua dulu nih. Ya. Kita belum melakukan deteksi secara langsung terhadap pasien. Kita masih dalam proses untuk mengembangkan model artificial intelligence-nya berdasarkan dataset yang ada di luar negeri. Jadi dengan pendekatan machine learning itu kita mendapatkan dataset dari Italia. Gitu. Jadi model AI-nya sudah dibangun, tapi kita belum melakukan testing secara langsung terhadap pasien yang ada di Indonesia. Karena untuk itu kita memerlukan dataset X-ray dan CT scan yang dikumpulkan dari rumah sakit di dalam negeri. Yang itu kita harapkan dalam 1 minggu ke depan itu datanya sudah mulai masuk. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembuatan artificial intelligence ini? Kendala paling utama itu adalah mendapatkan dataset dari dalam negeri. Gitu. Mengapa tidak mudah? Pertama, karena untuk merilis data pasien itu namanya kan harus di-anonimus gitu, dan tidak boleh data itu dibocorkan, gitu. Jadi ada kerahasiaan, dan kita menandatangani satu perjanjian kerahasiaan dengan Yankes, pelayanan kesehatan. Gitu. Yang kedua, kita memerlukan semacam ethical clearance atau medical clearance yang itu sedang dalam proses diajukan di RSCM Universitas Indonesia, begitu. Yang ketiga adalah perlunya semacam, beberapa rumah sakit memerlukan semacam MOU dengan tim task force kita. Jadi itu yang paling mungkin paling rumit ya, yang merupakan kendala dari pengembangan model berbasis pada artificial intelligence ini. Tetapi ada hal yang membantu juga, karena di tim kami ada radiolog dan ada dokter, jadi kita melakukan konsultasi secara intensif dengan beliau-beliau ini, terutama misalkan di dalam menentukan tampakan radiologis apa yang biasanya ditemui dari seorang pasien yang menderita atau terpapar oleh COVID. Mungkin begitu ya jawaban untuk 2 pertanyaan yang pertama. Oke, nah yang nomor 3 itu mirip dengan yang ini Pak. Jadi dari Unsri dan Pak Jansen. Jadi kira-kira bagaimana membedakan kondisi paru-paru akibat COVID dengan yang lain? Nah, contohnya yang lain kalau menurut Pak Bu Siti Nurmaini adalah misalkan dengan H1N1 karena mirip-mirip sekali. Ya, saya tentu saja bukan seorang dokter begitu, jadi itu memerlukan pendapat dari radiolog dan dari dokter. Tetapi satu ciri yang penting yang diamati pada penderita atau yang terpapar oleh COVID itu adalah munculnya 3 tampakan radiologis. Yang pertama adalah ground glass opacity, begitu. Itu tampak seperti area yang menutupi citra dari paru-paru pada CT scan, gitu. Kemudian yang kedua adalah konsolidasi. Yang ketiga adalah crazy paving, itu jadi seperti tampakan
um, apa itu ya, tampakan ini tapi yang tidak beraturan begitu. Misalkan seperti di area parkir ada susunan batu-batu begitu yang tidak beraturan. Dan bukan hanya itu, tampakan-tampakan itu juga berada pada lokasi tertentu. Jadi ada lokasi di periferal, jadi di bagian pinggir dari lapang paru, itu juga mencirikan seorang pasien yang terpapar oleh COVID. Kurang lebih seperti itu dari konsultasi kita dengan radiolog dan dengan dokter. Gitu ya, dokter. Oke. Iya. Berikutnya Pak Saiful Akbar Stay, apa keuntungan kelebihan deteksi ini dengan yang lain tadi, swab test sama PCR? Ya, PCR dianggap sebagai golden standard di dalam deteksi COVID-19, gitu. Tetapi PCR juga masih menghasilkan false negatif dan false positif, meskipun secara akurasi itu lebih baik dibandingkan rapid test yang berdasarkan pada terbentuknya antigen dan antibody. Tetapi kita tahu bahwa kalau peralatan untuk PCR itu terbatas, ya, sebagaimana yang kita alami saat ini, sementara beberapa rumah sakit rujukan itu sudah memiliki CT scan, mungkin beberapa rumah sakit sudah memiliki CT scan, tapi kebanyakan rumah sakit memiliki X-ray, jadi itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan diagnosis, ya, screening dari ya PDP, ODP dan pasien yang positif. Nah, keuntungannya adalah proses itu dapat dilakukan dengan relatif cepat, dalam pengertian biasanya radiolog memerlukan sekitar 15 menit untuk menganalisis X-ray atau CT scan. Dengan bantuan artificial intelligence, proses itu bisa direduksi kurang lebih menjadi sekitar 1 sampai 2 menit, gitu. Jadi tidak menghilangkan peran radiolog, tetapi membantu radiolog untuk mempercepat proses analisisnya. Kurang lebih seperti itu. Memang ada studi juga dari Cina yang mungkin mengklaim gitu bahwa deteksi dengan CT scan itu lebih akurat dibandingkan dengan tes swab atau PCR. Tapi memang harus dibuktikan lebih lanjut, saya kira begitu. Oke, berikutnya ya, tentang data, Pak. Katanya ini untuk mendapatkan akurasi yang sudah di atas 50, saya pikir harus untuk ini sih nggak boleh 50, 99, ya Pak ya. Perlu berapa banyak data, Pak? Kalau 50 sama dengan dilempar koin kan ya, Pak? Ya, jadi berapa data yang dibutuhkan? Data begini, Pak. Jadi dihadapkan pada keterbatasan dataset yang ada. Jadi kita juga memanfaatkan dataset yang jumlahnya tersedia online itu sekitar tadi ada yang 110.000, ada yang sekitar 115.000, tetapi di dataset itu tidak ada yang COVID. Jadi dia pneumonia umumnya begitu, dan COVID ini dapat dianggap sebagai satu bagian dari pneumonia. Jadi itu model yang untuk tahap awal bisa kita manfaatkan. Tetapi nanti perlu ditambahkan dengan dataset tentang COVID gitu, yang secara umum makin banyak datasetnya tentu saja akan makin baik. Nah, khusus untuk yang
dengan pendekatan mesin learning itu kita punya dataset COVID dan non-COVID sekitar 160-an begitu. Itu kita dapatkan dari Italia. Itu sudah menghasilkan performance yang cukup baik. Kalau dilihat tadi hanya ada sedikit yang false positif dan false negatif. Kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk data yang Italia tadi Pak, apakah ada peningkatan akurasi dibandingkan penelitian sebelumnya dengan dataset tersebut? Ini dari Alamsyah. Pak Alamsyah yang bertanya, Pak. Nomor berapa ya, Pak? Ini sekalian Pak, di bawah soalnya ini ada tambahan. Maksud saya karena kita masih ngomongin dataset. Jadi maksud saya, apakah ada peningkatan akurasi dibandingkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan dataset yang sama, Pak? Jadi mungkin karena Bapak pakai yang Italia, jadi dari yang Italia itulah. Iya, saya kira belum membandingkan ya dengan riset lain karena setahu kami belum menemukan yang menggunakan dataset yang sama begitu, dan dari sisi tampakan radiologisnya juga mungkin sedikit agak berbeda begitu. Jadi tadi disebutkan bahwa kalau dari satu paper yang ada, tidak khusus untuk dataset yang Italia tadi, itu ada sekitar 14 tampakan radiologis, tetapi 3 atau 4 tampakan radiologis yang sering muncul, itu menurut pendapat dari radiolog, itu tadi yang disebut sebagai GGO, kemudian konsolidasi dan crazy paving. Saya kira demikian. Tapi pengalaman kita karena kita mulai dari dataset yang relatif tidak terlalu banyak gitu. Kita mulai dari sekitar 90 dataset, itu performance-nya makin baik gitu dengan bertambahnya dataset dari Italia gitu. Karena perkembangan dari dataset itu juga secara bertahap gitu ya dikumpulkan di seluruh dunia. Oke. Ya. Ini yang berikutnya Pak, yang nomor 1 ini udah tadi ya sekalian yang terkait dengan membedakan antara COVID dengan yang lain. Nah mungkin yang nomor 2, 3, dan 4 di sini, yang pertama validasinya apa dan apa kemungkinannya terjadinya false negatif atau false positif di pengalaman Bapak? Ya, jadi validasinya bisa menggunakan dataset yang ada begitu, karena satu dataset biasanya itu sudah menyertakan kelas dari tampakan radiologis misalnya begitu ya. Jadi kita bagi, misalnya kita punya 1000 dataset, kita bagi 80% untuk data training, 10% kurang lebih untuk data testing, dan 10%-nya untuk data validasi. Jadi seolah-olah kita tidak tahu hasil klasifikasinya seperti apa, tetapi dataset itu sudah klasifikasi oleh radiolog. Jadi kita bisa membandingkan prediksi yang dilakukan oleh machine learning atau deep learning dengan prediksi yang dilakukan oleh radiolog yang human expert. Saya kira begitu. Oke. Yang berikutnya, apakah untuk memakai kontras dari X-ray dengan histogram equalization atau iya, jadi kita punya pengalaman juga itu tentang low dose gitu ya, yang disebut sebagai low dose CT yang itu juga akan terkait dengan kontras dari CT yang dihasilkan. Jadi kita menyarankan gitu nanti tidak menggunakan low dose, jadi at least medium gitu, itu untuk menghasilkan citra yang cukup
kontras dari sisi kontrasnya itu cukup baik. Oke, berikutnya Fahmi, apakah datanya open source, Pak Dok? Kalau dataset open source. Oke, jadi bisa Dataset ya. open source. Ini ternyata banyak mahasiswa yang menggunakan berbagai macam metode untuk bermain-main dengan ini nih, dengan CT scan dan Ya, X-ray. Menarik ya, jadinya nih. Ya, karena dataset itu open, jadi sudah ada beberapa situs yang mencoba menggunakan beberapa model sebagai pre-train-nya. Misalkan yang disebutkan di situ VGG 16 Ya, itu VG16, dari Adrian Rosenbrock itu. Tetapi satu catatan yang penting adalah bahwa kita tidak bisa menghasilkan model AI yang katakanlah cukup siap gitu untuk diterapkan misalkan di rumah sakit tanpa melibatkan radiolog atau dokter. Dan itu di dunia memang ada banyak itu yang mengembangkan model-model AI begitu yang melakukan klaim dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka banyak yang tidak melibatkan radiolog atau dokter. Jadi biasanya di bawahnya ada disclaimer gitu bahwa ini tidak atau belum diuji oleh dokter dan radiolog. Termasuk yang ini, yang VGG 16 ini. Oke. Baik, ini masih banyak nih, masih berlembar-lembar. Waktunya sampai jam berapa nih Pak Bambang punya waktu nih? Ya boleh Pak. Ini mungkin 10. Kita lihat beberapa 15 menit lagi. 15 menit lagi ya, kayak saya pikir ya. Oke, ini yang kelompok yang ini nih. Ini dari Pak Joko Hari Nugroho, ada 2 pertanyaan saya gabungkan. Menurut CDC, penggunaan ini tidak rekomendasi karena chest imaging COVID tidak spesifik. Bagaimana menurut Bapak? Iya, saya juga membaca artikel yang mengkritisi tentang penggunaan artificial intelligence untuk imaging, medical imaging. Tetapi pada sisi lain juga banyak radiolog dan dokter yang dapat menerima pendekatan dengan artificial intelligence ini, yang agak lebih terbuka itu saya kira yang ada di Cina, di rumah sakit Tongji kalau saya tidak salah, di Wuhan. Itu karena pasiennya ada sangat banyak gitu, jadi radiolog itu merasa terbantu dengan otomatisasi yang dilakukan oleh artificial intelligence ini untuk mendeteksi COVID atau at least tampakan radiologis gitu yang biasanya dilakukan oleh radiolog. Jadi saya membaca artikel yang dimaksudkan gitu, tetapi juga pada sisi lain menumpukan praktek terutama yang di Cina ya, mereka lebih acceptance-nya terhadap penggunaan teknologi AI itu lebih tinggi. Mungkin seperti itu. Oke, kalau nomor pertanyaan keduanya tentang data, menurut beliau jenis COVID di Indonesia berbeda dengan yang lain, sebaiknya pakai data di Indonesia. Emang itu yang akan langkah berikutnya kan Pak ya? Iya, itu yang langkah berikutnya. Jadi kami sedang pada tahap finalisasi untuk mengambil data-data pasien COVID di rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan dan rumah sakit vertikal yang ada di bawah Yankes begitu, dan itu sedang dalam proses. Mudah-mudahan dalam seminggu ini dataset kita yang dari dalam negeri itu dapat kita peroleh. Jadi kami juga mengantisipasi kemungkinan adanya mutasi gitu yang kemudian memperlihatkan gejala-gejala maupun terutama tampakan radiologis yang mungkin khas dari pasien-pasien di dalam negeri yang
mungkin itu muncul karena adanya mutasi dari virus. Oke, pertanyaan berikutnya Ya, dari silakan. Biomed ITB, algoritma segmentasi yang dipergunakan Pak, prinsipnya apakah boleh dibagikan? Wah, bertanya tentang algoritma nih Pak. Ya, ada beberapa step yang dikembangkan gitu. Kita menggunakan beberapa teknik di dalam WaveLab, kemudian beberapa teknik juga di dalam Gaussian filter. Mungkin saya harus ini dulu berkoordinasi dengan tim machine learning. Artinya ada beberapa dan yang dipergunakan ya Pak. Ya, itu antara lain yang berdasarkan WaveLab transformation dan Gaussian filter. Oke, yang berikutnya, algoritma yang sama yang dipergunakan ini ingin dipakai untuk kegiatan yang lain. Model algoritma mana yang menghasilkan yang terbaik? Wah, ini untuk data berbeda bisa berbeda ya. Ya, pada dasarnya kalau untuk pneumonia itu mirip karena COVID itu ada di dalam kelompok pneumonia. Pneumonia itu ada yang disebabkan oleh virus. Salah satunya adalah COVID gitu. Ada yang disebabkan oleh bakteri dan ada yang disebabkan oleh jamur. Tentu saja kita bisa mengembangkan model AI gitu untuk misalkan untuk CT scan dari area di kepala misalkan untuk tumor gitu, tetapi nanti akan memerlukan dataset yang berbeda begitu. Jadi tetapi pre-train modelnya itu bisa dipakai gitu. Hanya kita memerlukan dataset yang sifatnya khusus gitu untuk penyakit yang akan dilakukan analisisnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya lagi masih ada beberapa ini. Metode klasifikasi mana yang lebih unggul untuk ini Pak? Kan tadi banyak cara, tapi kita belum pernah banding-bandingkan ya Pak ya? Yang dengan pendekatan machine learning itu kita punya naive bias, nearest neighbor, kemudian neural networks dan SVM. Pada dasarnya hasilnya mirip-mirip gitu ya. Jadi kita memerlukan dataset yang lebih besar begitu untuk menentukan mana yang lebih baik. Saya kira begitu. Tapi performance-nya kurang lebih mirip-mirip gitu antara naive bias, nearest neighbor, SVM dan neural networks. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak. Berikutnya Profesor Usman Sujadi dari Batan Serpong. Persoalan Indonesia adalah membuat hardware pembuat deteksi sampai mendapatkan data. Apa saran Pak Profesor Bambang untuk mempercepat produk lokal 100% supaya tidak impor terus katanya nih Pak. Jadi bukan hanya urusan data tapi peralatannya juga. Ya, kalau soal mesin CT scan-nya dan X-ray-nya itu memang ini ya. Tetapi model artificial intelligence saya kira bisa dibangun 100% dari lokal karena itu bentuknya software gitu ya. Jadi tidak hanya memerlukan PC, kemudian graphical processing unit, mungkin dari NVIDIA dan sebagainya, bentuknya bisa card, itu bisa dikembangkan 100% lokal gitu, karena bentuknya software gitu. Tapi kalau yang CT scan dan X-ray-nya saya kira itu persoalan yang lain. Gitu. Oke. Ya. Yang dari Pak Lamsah udah tadi ya, peningkatan akurasi dengan dataset yang sama. Yang terakhir Pak, ini 2 terakhir. Bagaimana proses pre-processing termasuk pelabelannya Pak dari data untuk menghilangkan noise dan sebagainya? Ya, tadi sudah disampaikan beberapa ya. Jadi beberapa teknik yang kita pakai itu adalah satu metode thresholding yang berbasis pada Otsu, nama ini dari Jepang begitu. Itu beberapa step pakai Otsu, kemudian pada satu step yang lain kita juga menggunakan
discrete wavelet transform, dan tadi sudah saya sampaikan kita juga menggunakan Gaussian filter. Selebihnya menggunakan library yang standar yang ada di image processing. Kemudian proses pelabelan. Jadi proses pelabelan itu begini. Jadi kita melakukan studi terhadap literatur yang ada terutama di jurnal radiologi di Amerika. Itu ada sejumlah paper yang sudah mendefinisikan label-label yang diperlukan untuk pneumonia, begitu. Itu ada sekitar 14 tampakan radiologis. Lalu dari situ kita konsultasikan ke radiolog kita. Kita punya 3 radiolog, 2 dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo UI dan 1 dari RS Koja. Jadi kita diskusikan kurang lebih label atau anotasi yang mana yang akan kita gunakan. Jadi kami juga melalui dua proses itu pada dasarnya. Satu dari referensi di literatur, lalu yang kedua kita konsultasikan kepada radiolog yang di tim kami. Oke, ini yang terakhir Pak Profesor Bambang. Ini sebenarnya banyak tadi kita stop karena pertanyaannya terus mengalir. Kita karena waktu yang terbatas. Nah, ini yang terakhir mungkin dari Mas Farhad Zamani. Bagaimana merebuskan model yang ada dengan alat medis yang spesifikasinya berbeda-beda, dengan keahlian tenaga medis yang berbeda, sehingga citranya tidak seragam. Iya, jadi kita memang berhadapan dengan dataset itu juga dikumpulkan dari mesin CT scan dan X-ray yang berbeda-beda, dan konfigurasi atau setting yang juga berbeda-beda begitu. Jadi ada yang menggunakan format 8 bit PNG, ada yang menggunakan format JPEG, ada yang menggunakan format yang sangat sering digunakan di medical imaging, yaitu DICOM. Jadi ada berbagai macam format dan juga ada berbagai macam kekontrasan. Jadi sebenarnya memang model yang kita bangun itu memang harus bisa mengatasi persoalan data citra yang mungkin secara kontras, secara resolusi itu juga berbeda-beda dari satu mesin ke mesin yang lain gitu. Dan model AI dimungkinkan untuk itu dengan tingkat tingkat akurasi tertentu. Tentu saja maksud saya begini Pak, kalau model AI kita itu ditrain misalkan dengan format PNG 16 bit misalnya begitu, dia cenderung akan bagus untuk prediksinya ya, akan bagus untuk data dengan format PNG 16 gitu. Tapi kalau misalkan diterapkan ke image yang formatnya misalkan PNG 8 bit atau bahkan format yang lain, JPEG misalnya atau TIFF dan sebagainya, itu akan ada error yang lebih besar dari sisi prediksi. Jadi memang akan tergantung dari ini. Makanya akan bagus kalau kita bisa men-train dari berbagai format dan resolusi image gitu. Kalau kita punya waktu banyak untuk mengembangkan model AI. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Bambang, terima kasih sebanyak-banyaknya dari kita. Tadi banyak yang juga bertanya, Pak, PDF-nya bisa didapatkan tidak? File presentasi tadi. Iya. Nanti mungkin dia akan kita ini kan share lewat AI Center ITB. Ya, nanti lewat AI Center, nanti teman-teman akan diberikan linknya untuk mendownload tadi artikel atau PPT-nya dari Pak Bambang. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, sangat menarik ini kalau tidak diberhentikan bisa 2 jam lebih.
Jadi sebagai penutup, kita kasih apresiasi ke Pak Bambang, masing-masing di rumahnya memberikan aplaus. Jadi mungkin yang terdengar cuma saya, Pak ya. Terima kasih Pak Windy. Tentu saja kasih, saya sampaikan bahwa ini adalah kerja tim yang iya, Pak. besar, Pak Windy. Jadi saya juga berterima kasih kepada para kolega yang ada di tim. Terima kasih, Pak. Task Force. Iya, betul. Apresiasi juga untuk. Sebelum ditutup, jangan lupa minggu depan masih ada webinar berikutnya dari dari dosen STAI ITB dengan Pak Nugraha. Ini dosen utama kita, Nugraha Pria Utama, namanya sudah mencerminkan itu. Temanya adalah bagaimana memanfaatkan AI Vision untuk monitor perilaku masyarakat pada masa pandemik. Jadi nanti akan kita kita sebarkan informasi mengenai webinar berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Selamat siang, tetap sehat, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Windy. Terima kasih Pak semuanya. Berapa?